selamat datang di channel Peretas Pikiran. Pernahkah kamu merasa ada yang disembunyikan dari dirimu? Kamu tahu ada kebohongan, tapi kamu nggak punya bukti? Rasanya seperti ada dinding tebal di antara kamu dan pikiran orang lain, kan? Hari ini, kita akan buka pintunya. Aku akan ajarkan teknik psikologi gelap yang para elit gunakan untuk melihat menembus topeng sosial. Ini bukan sulap, ini ilmu membaca sinyal nonverbal yang sangat jujur. Kita akan bahas 3 trik utama, bahasa tubuh mikro, inkonsistensi verbal, dan teknik pembebanan kognitif. Siap? Mari kita mulai. Trik pertama, dan ini yang paling rahasia, bahasa tubuh mikro. Ketika seseorang berbohong atau menyembunyikan sesuatu, tubuh mereka akan membocorkannya dalam sepersekian detik sebelum otak sadar. Kita sebut ini microexpressions. Contoh paling umum, kedipan mata yang berlebihan. Jika kamu menanyakan sesuatu yang sensitif, dan mereka tiba-tiba berkedip lebih cepat dari biasanya, itu adalah sinyal stres kognitif. Pikiran mereka sedang bekerja keras menyusun cerita palsu. Selain mata, perhatikan sentuhan wajah. Mengusap hidung, menyentuh leher, atau menutupi mulut secara spontan adalah upaya bawah sadar untuk memutus jalur komunikasi yang sedang memproduksi kebohongan. Ingat, sentuhan ini harus tiba-tiba, bukan kebiasaan mereka. Trik kedua, inkonsistensi verbal. Ini adalah cara paling mudah untuk menangkap pembohong. Saat seseorang jujur, cerita mereka mengalir secara kronologis, emosi dan kata-kata mereka sinkron. Tapi saat mereka berbohong, ada gap yang muncul. Perhatikan jeda yang tidak wajar. Jika kamu mengajukan pertanyaan sederhana, tapi mereka butuh waktu lama untuk menjawab, itu bukan berarti mereka berpikir keras, itu berarti mereka sedang menciptakan data. Jeda panjang adalah waktu perakitan kebohongan. Lalu, amati penggunaan kata ganti personal. Pembohong cenderung menghindari menggunakan kata saya atau aku saat menceritakan bagian paling penting. Mereka akan lebih sering berkata orang lain, kejadian itu, atau kami. Ini adalah upaya bawah sadar untuk menjauhkan diri dari kebohongan. Trik ketiga, dan ini adalah finishing move para peretas pikiran, teknik pembebanan kognitif atau the overload. Kebohongan membutuhkan energi otak yang luar biasa besar untuk dipertahankan. Tugas kita adalah membuat mereka menggunakan energi itu sampai habis. Caranya sederhana. Saat mereka menceritakan kebohongan, minta mereka menceritakannya mundur. Misalnya, coba ceritakan apa yang terjadi, tapi mulai dari kamu pulang ke rumah sampai kamu berangkat pagi. Orang jujur tidak akan kesulitan. Detail mereka tersimpan sebagai memori nyata. Tapi, bagi pembohong, menceritakan kebohongan secara terbalik itu seperti menghancurkan cetakan yang sudah dibuat. Mereka akan mulai gagap, detailnya kacau, dan microexpressions yang jujur akan muncul. Mereka tidak mampu mengontrol alur cerita dan emosi secara bersamaan. Nah, sekarang kamu punya kuncinya. Teknik membaca pikiran ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk melindungi diri. Gunakan ilmu ini dengan bijak. Ingat, para manipulator ulung tahu cara menyembunyikan kebohongan mereka. Tapi, sekarang kamu sudah tahu cara kerja pikiran mereka. Kamu sudah satu langkah di depan. Begitu kamu melihat sinyal nonverbal itu, gabungkan dengan inkonsistensi verbal, lalu tes dengan teknik pembebanan kognitif. Dijamin, topeng mereka akan jatuh. Jika kamu ingin mendalami lebih jauh bagaimana cara mengendalikan situasi sosial tanpa terlihat jahat, aku sudah siapkan e-book kunci mengendalikan pikiran siapapun.
Link untuk mendapatkan e-book itu ada di deskripsi di bawah ini. Cek sekarang juga, gratis untuk kamu yang benar-benar serius jadi peretas pikiran sejati. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada.